Mengapa Indonesia perlu perluas armada kapal selamnya? Tahun 2021 merupakan tahun yang menarik bagi mereka yang tertarik dengan perkembangan postur pertahanan Indonesia. Seiring dengan perjalanan menuju modernisasi Tentara Nasional Indonesia. Sepanjang tahun, para pengamat telah membahas antara lain target Kementerian Pertahanan untuk pengadaan barang-barang besar, termasuk kombatan permukaan utama, kapal selam, pesawat tempur, dan transportasi tanker multiperan. Sebagai bagian dari rencana modernisasi jangka panjangnya yang ambisius senilai 125 miliar US dollar. Dengan upaya yang pasti akan berlanjut tahun ini adalah waktu yang tepat untuk meninjau kembali salah satu perdebatan abadi tentang pembangunan militer Jakarta, yaitu haruskah Indonesia memiliki kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan dan melibatkan musuh potensial di luar wilayahnya? Melihat tuntutan operasional TNI saat ini dan masa depan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Kemajuan teknologi dan proliferasi munisi berpemandu presisi jarak jauh atau PGM telah memungkinkan musuh yang cakap untuk menyerang infrastruktur penting Indonesia bahkan tanpa memasuki zona ekonomi eksklusif 200 mil laut negara itu. Orang bisa berargumen bahwa ini tidak berarti bahwa TNI khususnya Angkatan Laut yang memiliki tanggung jawab utama untuk proyeksi kekuatan di negara kepulauan seperti Indonesia harus keluar dan mencari musuh potensial. Bisa dibilang itu bisa memilih untuk tetap diam dan menembak jatuh PGM musuh tanpa menimbulkan resiko dengan beroperasi di luar wilayah laut Indonesia. Namun strategi perang dari rumah ini akan menyeret militer ke dalam perang salvo yang lebih kompleks dan mahal untuk bertujuan mencegat semua PGM musuh daripada secara proaktif menemukan dan menghancurkan peluncur, sensor dan sistem panduan senjata yang mengirim mereka. Bahkan untuk negara yang memiliki sistem pertahanan rudal global canggih seperti Amerika Serikat, pendekatan yang sepenuhnya pasif ini tidak direkomendasikan sebagaimana dibuktikan oleh upaya berkelanjutan Washington untuk mengembangkan strategi Life of Launch untuk menghancurkan rudal musuh secara ofensif sebelum diluncurkan. Lagi pula, lebih efisien untuk membunuh pemanah musuh daripada panahnya. Pandangan seperti itu yang mengabaikan perlunya militer modern untuk beroperasi di luar wilayah nasionalnya. Jika terjadi konflik dengan intensitas tinggi juga melemahkan doktrin pertahanan negara secara keseluruhan. Dalam banyak dokumen strategis baru-baru ini yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan, secara jelas disebutkan bahwa Indonesia menggunakan sistem pertahanan berlapis yang menggabungkan apa yang disebut dengan mandala pertahanan atau teater pertahanan eksternal di luar ZI-nya. Lebih khusus lagi, doktrin bersama TNI, Tridharma Eka, membayangkan angkatan bersenjata mampu menghancurkan musuh di pangkalannya dalam perjalanan atau saat memasuki wilayah negara. Selain itu, strategi pertahanan laut Nusantara TNI Angkatan Laut menyoroti pentingnya memiliki jangkauan strategis dan operasional untuk melakukan operasi di wilayah di luar perbatasan nasional Indonesia dengan sedikit atau tanpa peringatan. Intinya, Jakarta idealnya mengembangkan militer yang dapat beroperasi jauh di luar wilayah perairannya untuk menghadapi musuh atau setidaknya mendeteksi aktivitas musuh. Oleh karena itu, postur Angkatan Laut yang dapat mendukung misi jarak jauh seperti itu, atau meminjam istilah yang lebih populer, Angkatan Laut dengan kemampuan air biru yang substansial, diperlukan dengan mengoperasikan platform pelayaran laut sebagai salah satu pendukung utama. Sayangnya, karena keterbatasan anggaran yang mendasari Indonesia, pemerintah tidak memiliki kemewahan untuk membeli semua platform terkait Angkatan Laut yang diperlukan untuk memenuhi tujuan ini. Oleh karena itu, pemerintah harus memprioritaskan dan kami yakin investasi jangka panjang yang paling efektif adalah memperluas armada kapal selam negara. Inilah alasannya. Pertama, karena sifat silumannya yang melekat, kapal selam dapat memberikan pencegahan strategis yang lebih besar daripada kebanyakan. Jika tidak semua aset Angkatan Laut lainnya yang jauh lebih dapat dideteksi, terutama di daerah yang diperebutkan.
Oleh karena itu, ini adalah platform yang sempurna untuk memenuhi tuntutan operasional TNI yang disebutkan di atas mengenai operasi intelijen, pengawasan dan pengintaian jarak jauh, dan yang lebih penting dalam konteks keamanan ini adalah kemampuan menyerang. Untuk sepenuhnya mengoptimalkan semua keunggulan ini, Indonesia harus mencoba untuk mendapatkan kapal selam yang lebih besar dan lebih canggih, yang menawarkan waktu lebih lama di stasiun dan kemampuan terobosan yang lebih besar daripada yang membentuk armadanya saat ini. Kapal selam harus dapat dikerahkan setidaknya selama 60 hari berturut-turut untuk menyelesaikan misi yang disebutkan di atas. Jenis kapal selam ini juga harus menggabungkan teknologi kunci yang masih layak secara politik dan finansial seperti baterai lithium ion, sistem komunikasi frekuensi sangat rendah, atau rudal anti kapal yang diluncurkan dari kapal selam. Mengakuisisi jenis kapal selam baru ini akan meningkatkan daya tahan, kemampuan bertahan, dan daya tembak armada kapal selam di Indonesia di bawah air. Kedua, TNI Angkatan Laut bangga menjadi salah satu operator kapal selam tertua dan paling berpengalaman di kawasan ini, yang telah mengoperasikan kapal selam sejak 1959 selama lebih dari 6 dekade. Layanan senyap telah menjadi pusat dalam memastikan pencegahan di seluruh perairan luas negara ini, dan para pemimpin militer politik menghargai bobot strategisnya. Layanan ini bahkan telah membuktikan nilainya terhadap pasukan angkatan laut asing, terutama selama Perang India-Pakistan tahun 1965 ketika Jakarta mengirim kedua kapal selam kelas Whiskey ke Karachi, dan pada tahun 1999 ketika salah satu kapal selam tipe 209 berhasil membayangi armada. Pasukan Internasional Timur Timur, sejarah operasional yang panjang ini berarti bahwa Angkatan Laut telah memupuk pengalaman tradisi. Ketiga, pengadaan kapal selam sangat penting dalam menjaga momentum perkembangan industri galangan kapal dalam negeri Indonesia saat ini. Selama bertahun-tahun, kemampuan produksi dan pemeliharaan, perbaikan dan overhaul kapal selam dalam negeri telah dimasukkan sebagai salah satu dari 7 program prioritas industri pertahanan negara itu. Kemajuan tersebut telah ditujukan oleh kemampuan perusahaan galangan kapal milik negara PT PAL di dalam negeri untuk merakit KRI Alugoro, kapal selam kelas Changbogo yang ketiga yang dipesan Jakarta dari Seoul, dan untuk merombak tipe buatan Jerman 209 kapal selam KRI Cakra. Selain itu, pemerintah juga telah mengalokasikan 194,7 juta US dollar kepada galangan PT PAL untuk meningkatkan kemampuan produksi kapal selamnya. Oleh karena itu, mengingat Undang-Undang Industri Pertahanan Indonesia yang mewajibkan pemasok asing untuk menyediakan kontrak konten lokal dan offset untuk mempromosikan transfer keterampilan dan teknologi, program akuisisi kapal selam di masa depan akan menjaga mimpi pembangkit tenaga kapal selam tetap hidup, dan sebagai imbalannya mendukung kapal-kapal ini melintasi siklus hidup penuh mereka. Kesimpulannya, realitas peperangan modern dan syarat misi yang tercantum dalam doktrin militer Indonesia jelas menuntut TNI untuk mengembangkan kemampuan proyeksi kekuatan yang layak. Tentu saja kapal selam laut bukanlah peluru perak, karena seperti sistem senjata lainnya, mereka memiliki kekuatan dan kelemahan yang melekat. Namun dengan pencegahan yang kredibel yang akan diberikan oleh armada seperti itu, keahlian TNI Angkatan Laut yang matang akan meningkatkan produksi dan dukungan MRO dari galangan kapal dalam negeri, dan kapal selam dengan kemampuan daya tahan lama dapat dikatakan sebagai aset strategis terkemuka dengan keseimbangan biaya manfaat terbaik bagi Indonesia.